dibawakan oleh majelis gereja. Kepada yang bertugas dipersilakan. Diberkati, izinkanlah kami selaku hamba Tuhan untuk membacakan sejarah gereja. Pendahuluan. Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang senantiasa memberi kita semangat dan sukacita untuk terus berkarya dan melayani sesama di tengah-tengah perjalanan klasis Sang Buah Lambe serta sejarah Gereja Toraja secara umum. Bagian B, gambaran umum jemaat. Jemaat Immanuel Torpedo merupakan salah satu jemaat dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja yang berada di bawah wilayah pemerintah desa Torpedo Jaya, Kecamatan Sabang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Jemaat Immanuel Torpedo yang dulu disebut Jemaat Tanete dalam struktur Gereja Toraja merupakan bagian dalam wilayah pelayanan klasis Sang Buah Lambe dan yang juga merupakan jemaat paling induk di klasis Sang Buah Lambe. Terbentuknya jemaat, latar belakang kehadiran Gereja Toraja secara khusus Jemaat Immanuel Torpedo di Kecamatan Sabang, dulu Desa Buangi, disebabkan oleh dua hal pokok, yaitu pengaruh dari sekelompok orang yang ingin merubah keyakinan jemaat Tuhan di tanah Rongkong, secara khusus Rongkong bawah Jemaat Tanete. Penyebab kedua yaitu adanya transmigrasi lokal. Daerah Rongkong, khususnya Rongkong bawah, yaitu Jemaat Tanete, menyebabkan banyak warga jemaat yang meninggalkan kampung halamannya. Ada 8 kali tahapan pengungsian yang terjadi dan terakhir pada tanggal 26 Desember 1953. Saat itu kurang lebih 282 orang meninggalkan Tanete menembus hutan melalui Buntu Pabuangan menuju Saluampak. Saya ulangi, menuju Salupaku. Buntu berada sampai ke Kawalean. Setelah tiba di Kawalean, kembali melanjutkan perjalanan selama kurang lebih 3 hari dan tembus di daerah Sapan, Kabupaten Tanah Toraja, sekarang Toraja Utara. Pada tanggal 1 Januari 1954 tiba di Sapan. Pengungsi disambut dan ditampung oleh warga dan pemerintah serta TNI. Beberapa saat kemudian warga jemaat melanjutkan perjalanan dan melalui serta melewati beberapa daerah pelayanan. Dari Sapan menuju ke daerah Trantepao, berkumpul di asrama Elim saat itu dan dijamu makan malam. Pekabaran Injil Van der Lotsrek. Pada hari Minggu tanggal 15 Juni 1954, setelah ibadah selesai, warga jemaat berkemas dan bersiap menuju ke Palopo yang diurus oleh Bapak Markus Arra almarhum. Perjalanan ke Palopo dituju kembali melanjutkan perjalanan menuju Rantai Damai dan menetap sampai tahun 1959. Pada bulan Oktober 1959 pindah ke Salutubu dan menetap sampai tahun 1962. Tahun 1962 atas perintah Kepala Wilayah Kecamatan Sabang Abu Daeng Mawakka, seluruh masyarakat dari Tanete dikembalikan ke Sabang di daerah Tarwe. Di Tarwe jemaat menjalani kehidupannya termasuk kehidupan bergereja sebagai yang percaya kepada Tuhan Yesus sampai pertengahan tahun 1966. B. Adanya transmigrasi lokal yang bersetujuan. Saya ulangi, adanya transmigrasi lokal atas persetujuan Kepala Daerah Tanah Toraja dan Kepala Daerah Luwu menyebabkan beberapa kelompok masyarakat dari Tanah Toraja datang dan hidup berjemaat di wilayah pelayanan
Klasis Sanggolambe. Hal senada juga dialami dan dirasakan jemaat Tanete yang tinggal di Tarue. Pada bulan November 1966, pemerintah desa Buangin yang saat itu dipimpin oleh Kepala Desa Abdul Hamid almarhum mengeluarkan keputusan untuk melaksanakan pemekaran wilayah khusus di desa Buangin. Untuk jemaat Tanete yang masih bermukim di Tarue diberikan dua pilihan untuk memilih lokasi tempat tinggal. Adapun lokasi yang dimaksudkan adalah Saluelo, sekarang Terpedo, dan Rapakulu. Saat itu melalui kesempatan, saya ulangi, saat itu melalui kesepakatan bersama pemerintah dusun Tanete, yaitu Petrus Kandoro almarhum dengan majelis gereja dan tokoh masyarakat memutuskan memilih lokasi Saluelo sebagai tempat perkampungan. Alasan memilih wilayah tersebut karena adanya sumber mata air dari pegunungan Sungai Saluelo. Di daerah tersebut jemaat Tanete menetap dan melanjutkan kehidupan. B. Kronologis terbentuknya jemaat. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa jemaat Tanete atau sekarang jemaat Terpedo terbentuk bukan secara kebetulan atau karena hanya pemekaran wilayah, tetapi itu semua terjadi karena sebuah karya Allah yang nyata dalam hidup orang percaya yang didasari dengan iman yang sungguh kepada Yesus Kristus. Adapun kronologis terbentuknya jemaat Immanuel Terpedo adalah sebagai berikut. 1. Pada bulan November 1966, jemaat Tanete pindah dari Tarue ke Saluelo. Pada tahun yang sama jemaat Tanete berganti nama menjadi Jemaat Terpedo karena mengikuti perubahan nama dusun Terpedo. Saat itu jemaat hanya dilayani oleh 11 majelis gereja, antara lain Penatua M. Kalumpa almarhum sebagai ketua PPM, Penatua Stefanus Kassa, Penatua M. Luther almarhum, Penatua Matius Nanne almarhum, Penatua ST Salipi almarhum, Penatua Turu almarhum, Penatua Nungu almarhum, Penatua Matius Rimang almarhum, Penatua Yunus Rino, Penatua Suju almarhum, Penatua Yunus Salipi almarhum. Di antaranya mereka yang berjumlah 11 orang yang masih hidup sampai sekarang atau saat data ini ditulis ialah 2 orang. Saat tiba di Terpedo, jemaat mendirikan rumah ibadah tahapan pertama yang sangat sederhana dengan ukuran kecil dari bahan kayu bundar. Sebagai tiang dan dindingnya papan 6. Saya ulangi, sebagai tiang dan dindingnya papan. 6 tahun kemudian, tahun 1972, jemaat membentuk panitia pembangunan gedung gereja yang terpilih. Ketua Penatua ST Salipi almarhum, Sekretaris Penatua Elia Sewang, Bendahara Penatua Yakub Sewang, dan yang menjadi pimpinan majelis ialah Penatua M. Kalumpa almarhum. Bangunan saat itu semi permanen yang terbuat dari kayu balok dan dinding tembok. Puluhan tahun kemudian jemaat rapat dan sepakat untuk mendirikan gedung gereja yang permanen, dan panitia pembangunan yang terpilih saat itu adalah Ketua Diaken Yudas Sewang, Sekretaris Penatua Abontong, Bendahara Penatua Lisman Mara, pimpinan majelis saat itu adalah Stefanus Kassa. Seiring dengan perjalanan waktu, maka tepat bulan Juli tahun 2000, pembangunan dilanjutkan dan peletakan batu pertama oleh Penatua Stefanus Kassa. Beberapa tahun kemudian panitia pembangunan diganti dan kepanitiaannya selanjutnya dijabat oleh panitia yang terpilih, yakni Ketua Kapten Armet Yesas Kargarai, Sekretaris Penatua Mustar Hendrik SPD, Bendahara geser. Dalam periode ini beberapa program terrealisasi dengan baik sebagaimana harapan dari jemaat Tuhan. Pada tahun 2016, kepanitiaan pembangunan gedung gereja berganti dan yang menjabat sebagai berikut:
Ketua Mustar Hendrik SPD, Sekretaris Yonatan Garai SAP, Bendahara Geser. Panitia tersebut menyelesaikan beberapa program sampai pentabisan gedung gereja saat ini. Berdasarkan hitungan dari beberapa periode panitia pembangunan mulai tahun 2000 hingga saat ini diperkirakan menggunakan anggaran sebesar 1.758.000 juta. Saya ulangi, biaya saat itu diperkirakan menggunakan anggaran sebesar 1 miliar. Iya, 1.758.948.457 rupiah, yang semuanya itu swadanya dari jemaat Tuhan di Immanuel Terpedo, baik yang menetap di jemaat sekarang maupun warga jemaat yang ada di perantauan yang sangat mendukung melalui persembahan syukur. 2. Perkembangan jemaat. Dari perjalanan kehidupan jemaat mulai tahun 1966 sampai 2019 sudah 53 tahun yang silam. Suka duka dirasakan oleh jemaat Tuhan. Semua itu didasari sebagai suatu persekutuan jemaat Tuhan. 53 tahun usia jemaat Immanuel Terpedo, ada banyak kekurangan yang terjadi, tetapi di sisi lain banyak juga yang terjadi sebagai suatu kemajuan yang membawa sukacita bagi kehidupan jemaat. Semua itu hanya karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Dari segi pelayanan, mulai periode 1966 sampai sekarang, jemaat Immanuel Terpedo berjumlah 145 kepala keluarga. Jumlah jiwa dewasa 424 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 222 orang dan perempuan sebanyak 204 orang. Majelis jemaat yang melayani di jemaat Immanuel Terpedo sebanyak 31 orang, 19 penatua, 12 diaken dan 1 koster, 1 orang. Immanuel Terpedo, kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Mari kita memuji Tuhan dari Mazmur 65. Diangkat bagimu. Bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita merendahkan hati kita. Tuhan,
Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari cara berkata. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Bila ku renung saudara yang sama dikasihi Tuhan, berita anugerah dinyatakan kepada kita pada saat ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik. Mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena kami sungguh terus merasakan, menikmati betapa luar biasanya kasih persekutuan kami selaku jemaat, teristimewa yang dirasakan oleh anak-anakmu, jemaat Immanuel Torpedo. Jemaatku di sini boleh terrealisir dengan baik, dan hari mata-mata karena anugerah dan kasih Tuhan. Tuhan, kami mau mendasari peristiwa ini ungkapan syukur, rasa sukacita kami bersama di dalam firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu yang akan mewartakan berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah.
Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada semua jemaat Tuhan yang ada di jemaat Immanuel Torpedo di sini, berkaitan secara khusus dengan pelaksanaan pentahbisan gedung gereja jemaat Immanuel Torpedo. Membangun sebuah gedung tentu tidak tercipta dalam waktu sekejap, simsalabim. Tidak tercipta secara kebetulan, tetapi tentu membutuhkan sebuah proses. Kalau kita mendengar sejarah perjalanan jemaat Tuhan yang ada di sini, baik dari perjalanan sejarah kehidupan dari 2-3 orang menjadi satu kelompok, menjadi beberapa orang dalam satu kelompok, menjadi beberapa keluarga, akhirnya ditempatkan di lingkungan pelayanan di sini, membangun satu persekutuan, merindukan satu gedung tempat ibadah dari bambu-bambu sangat sederhana menjadi semi permanen, menjadi satu bangunan yang sangat megah. Kita saksikan ada di samping kiri atau kanan kita. Kalau kita melihat pagarnya saja ini luar biasa mewahnya. Ya, belum itu kalau kita masuk di dalam. Pertanyaan saya kepada jemaat, ya majelis gereja saja yang menjawab. Apa yang menggerakkan atau apa yang memotivasi Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di sini untuk menghadirkan bangunan yang semegah ini? Saya ulangi, apa yang menggerakkan, apa yang memotivasi Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang ada di sini untuk berjuang dan berjuang selama sekian tahun, meluangkan waktu